Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 Sabtu 22 Juli 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Kepala Kejaksaan. Peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 dilaksanakan baik dan lancar termasuk Kejaksaan Tinggi Kejati Papua di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Sabtu 22 Juli 2023. Witono SHM Hum, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, menjadi inspektur upacara pada peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Pada upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023, Jakarta 22 Juli 2023. Upacara diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kejati Papua, baik Dharma Wira, Wira Senior, Eselon 2 dan 3, dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD. Upacara diisi dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian tanda penghargaan setia lencana 30 tahun dan 20 tahun kepada PNS yang sudah bekerja dengan penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, serta terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Tanda penghargaan Satya Lencana 20 tahun. Penyerahan dan penyematan tanda penghargaan Setya Lencana 20 tahun dengan membacakan Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 11 April 2023. Tanda kehormatan Setya Lencana 30 tahun diberikan kepada Abraham Noar Bage. Tanda kehormatan Setya Lencana 20 tahun diberikan kepada Supriyadi SHMH, Susi Handayani SE SHMH, Muhammad Irfan AMD, Ali Prihasan AMD, Lina Antokani SE, Amaryati Sanusir SE, Yohanes Joni, Penina Makanwai. Keputusan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia nomor 17 garing TK garing tahun 2023 tanggal 11 April. Korp Adiaksa yang satu dan tak terpisahkan. Tema besar yang diusung dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 ini yaitu penegakan hukum yang tegas dan humanis, mengawal pembangunan nasional. Tema besar tersebut sejalan dan berkesinambungan dengan tema HBA tahun sebelumnya, sehingga kita perlu melanjutkan hal baik yang telah kita lakukan dan perbaikan atas kekurangan demi kejaksaan yang lebih baik. Penegakan hukum memegang peranan yang krusial dalam semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melibatkan banyak hal karena proses penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparatur negara dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk menjadi kenyataan, serta proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata menjadi pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pesatnya perkembangan global yang melintasi batasan ruang dan waktu menempatkan kejaksaan di posisi yang harus adaptif dalam perkembangan yang terjadi, sehingga penegakan hukum yang dilakukan sudah seharusnya tidak semata-mata hanya berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum, melainkan harus mampu memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan. Dalam perkembangannya, penegakan hukum yang berbasis kemanfaatan akan menciptakan iklim yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, seluruh anggota Korp Adiaksa
khususnya para jaksa, harus senantiasa mengembangkan dirinya dalam hal keterampilan hukum dan pengayaan nilai-nilai keadilan, agar penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan tanpa celah. Seorang jaksa harus terus mengedepankan hati nurani agar mampu menyeimbangkan raca hukum, baik hukum yang tersurat dalam hukum positif maupun yang tersirat dalam hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alas berpijak dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Jika dalam penegakan hukum menghadapi keraguan, gunakan hati nurani sebagai kompas moral dalam menggali dan mencari makna keadilan yang sesungguhnya. Kemudian di ruang aula Kejati Papua, Witono SHM Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Rok Adi Wibowo SHMH, beserta seluruh jajaran lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, bersama-sama insan adiaksa dari Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura, mengikuti upacara nasional dari Jakarta bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui live virtual. Bakti Bapak Ibu sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Bakti untuk menegakkan hukum, bakti untuk menjunjung keadilan, bakti untuk kemajuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita tahu kewenangan kejaksaan itu sangat besar. Sekali lagi, kewenangan kejaksaan itu sangat besar. Kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan perampasan dan pengembalian aset, dan masih ada kewenangan lainnya. Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional dan secara bertanggung jawab. Saya senang trust terhadap kejaksaan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Merujuk pada salah satu lembaga survei di Agustus tahun 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan sebesar 75,3%. Itu tahun 2022 bulan Agustus. Sekarang di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2%. Ini sangat tinggi. Ini angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya ingin mengucapkan selamat. Selanjutnya, Panitia Peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 mengadakan acara internal kantor dengan susunan acara mengundang seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kejati Papua, baik Dharma Wira, Wira Senior, Eselon 2 dan 3, Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD, dan keluarga besar meramaikan momen tersebut. Semua bidang di Kejaksaan Tinggi Papua ini kita evaluasi selama ini, dalam tanda petik tidak ada masalah yang signifikan. Kalau hal-hal yang kecil itu biasa. Dan saya sangat mengharapkan kepada teman-teman semuanya, mungkin kalau seandainya juga para kajari tentunya juga perlu saya pesankan sebetulnya, jangan takut kalau ada dalam tanda petik perlawanan, pengaduan dan sebagainya. Kalau kita bekerja profesional, masalah
pengaduan dan sebagainya itu saya dengan Pak Wakan yang menjawab. Kau tidak usah terpengaruh, kau bekerja terus dengan baik, tidak ada hambatan seperti kemarin Mimika misalnya, sampai ngeper karena banyak yang harus dijawab dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus beri dukungan itu Pak Aspisius untuk Mimika itu, kalau perlu ditambah jaksa yang profesional untuk membantu penyelesaian perkara di Mimika karena cukup besar dan jadi perhatian masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini dan peran serta dari semua pegawai beserta ibu-ibu IAD sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ada video pendek berisi kinerja Kejaksaan Tinggi Papua tentang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua diputar untuk dikonsumsi oleh para undangan pada peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Dan kita tunggu untuk melaksanakan rapat kegiatan pengujian pembicaraan malam partai untuk dan tidak kalah penting dari seremonial yaitu pemotongan nasi tumpeng dalam memeriahkan peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Ini dilakukan oleh Witono SHM Home, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dengan memberikan makan kepada perwakilan lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua. Selanjutnya dilakukan pembagian door prize oleh panitia berupa kipas angin, mesin cuci, rice cooker, dispenser, televisi, sepeda motor serta hadiah menarik lainnya. Dengan peringatan Dirgahayu Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 dengan tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional, ini penting untuk Kejaksaan Tinggi Papua penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan di tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV.